kita malam ini mau bahas mengenai itu kan lagi ada pengumuman katanya tuh Nick. Nah, tuh Om Febri sudah Udah bergabung. berempat nih. Keren banget dah pejuang rupiah. Ya. Selamat malam Pak, Malam. Mbak Nike, Mbak. Halo, Febri, Nurina. Halo. Ini saya baru nyoba IG live dengan 4. Ya, dilepas lagi. Hilang lagi Mas Febri. Ini kalau nge-save nanti tinggal save aja ya. Harusnya tinggal save aja sih, Pak. Oke. Ya, teman-teman selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ini nanti jadi tadi tentunya teman-teman nih banyak ya udah lihat pengumuman di koran, ada di WA group. Aku tuh dapat di WA banyak banget pada nanya nih beneran apa hoax gitu katanya. Jadi karena kadang-kadang sekarang kan zamannya hoax ya, semua ada gitu kan. Jadi pada nanya ini pengumuman PCPM 36 hari ini bener apa enggak gitu. Jadi kita mau tegesin bahwa ini malam ini acaranya bahwa itu pengumuman bener, bukan hoax gitu kan. Kita anti hoax club ya. Kita anti hoax club ya. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah benar gitu. Jadi nyata adanya tanpa rekayasa. Ngabar-ngabarin hoax, nah, itu jangan dipercaya ya. Apalagi ada yang terus nawar-nawarin gitu ya. Kadang-kadang ada tuh nawarin tuh. Berapa tahun lalu tuh ada yang ketipu. Disuruh datang kemana gitu, suruh bayar gitu. Nah, janganlah. Itu kita anti hoax. Nah, terus gini, nih di sini ada Nike, ada Febri, ada Nurin. Terus banyak yang DM kan nanya ke gue ya, itu gimana sih tips and triknya lolos PCPM gitu, gimana sih tes PCPM gitu. Lah, saya ini kan PCPM lawas ya. Zaman dulu itu boro-boro pakai internet, lamarannya ini pakai koran. Nah, kayak sidul ya Pak, bawa map. Iya, bawa map. Jadi map dimasukin ke map coklat gitu ya, dikirim ke kantor pos. Jadi terus kita nungguin gitu kan. Jadi jawabannya itu melalui pos. Jadi saya nggak relate kalau saya jawab gitu kan. Maksudnya it was 25 years ago sebagai PCPM angkatan lawas ya. Karena sekarang kan 36 ya. Iya, betul Pak. Saya 18 kali 2 36, berarti udah kali 2 tuh saya. Nah, jadi supaya kita supaya lebih relate daripada gue juga salah jawab, mendingan kita ngobrol-ngobrol aja sekarang sama yang anak-anak yang masih baru, temen-temen lah yang masih baru lah, supaya bisa relate jawab teman-teman yang ada di sini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan teman-teman langsung aja ditanyakan kepada kakak-kakak yang hari dari sini. Daripada ini kita coba kenalan aja satu-satu lah. Di sini ada kalau dari yang muda nih ya 35, PCPM 35 Mbak Nurin, PCPM 34 Mas Febri, terus PCPM 33 Kakak Nike ya. Jadi kakak-kakak semua. Jadi semua silakan mendingan kenalin sendiri-sendiri, setelah itu nanti kita cerita. Mbak kalau kenalan dari yang tua dulu dah. Yang tua gue ya. Dari Pak Jun dulu lah kalau gitu. Gue udah pokoknya saya kan udah kenal lah, mudah-mudahan kenal lah. Saya Ijun ya. Jadi saya tuh dulu PCPM 18, jadi tes PCPM juga dan udah 25 tahun bekerja di BI. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ini, saya mungkin nggak menjawab yang detailnya gitu. Jadi teman-teman aja silakan. Nika coba share dulu bagaimana dari mana dulu mungkin kuliahnya, terus gimana ceritanya bisa daftar PCPM seperti itu. Nanti masing-masing cerita. Silakan Nik. Halo semuanya, selamat malam 567 netizennya Pak Junanto Herdiawan. Ramai banget ya malam ini. Kenalin nama aku Nike. Saya atau aku apa gue nih? Jangan panggil gue Pak gitu. Nama gue Nike, gue PCPM 33, waktu itu daftar di tahun 2018 dan diterimanya di tahun 2019. Dan kalau gue ini agak unik karena PCPM gue adalah ikut jalur LPDP. Karena kan ada 3 jalur nih, ada open recruitment, ada LPDP, sama yang ketiga tuh ada campus hiring kalau nggak salah. Nah kalau gue ini LPDP, jadi kalau misalnya ada teman-teman alumnus LPDP yang mau daftar PCPM 36 ini, boleh tanya langsung ke gue. Asik. Ya, lanjut Febri. Lanjut ya. Angkatan berapa?
Perkenalkan, nama saya Febri Taufik, bisa dipanggil Febri, angkatan dari PCPM 34, kemarin tes di tahun 2019, pendidikan di tahun 2020, alhamdulillah sekarang sudah diangkat. Kemarin lewat jalur open recruitment, bedanya sama 33 sama 35. Kemarin kita sampai 7 tahapan, kalau sekarang kan dia 6 tahapan stopnya. Kalau kemarin kita di 34 itu ada 7 tahapan dengan tambahan leadership forum, seperti itu, Pak. Oh, jadi dulu waktu masuk PCPM, tesnya tuh 7 tahapan gitu. 7. Kalau sekarang kan 6, 33, 6, 35, 6. Nah, pas di angkatan kita itu, Bapak Gubernur kita tuh ingin langsung, katanya sih ingin langsung melihat kita, seperti itu. Jadi ditambah 7. Nah, kalau Tambah 35, 7. kalau 35 gimana Nurin? Nah, suaranya nggak kedengeran tuh. Masih di mute kayaknya. Emang bisa di-mute ya? Oh, Bisa, bisa bisa. di mute ternyata. Jadi Ternyata saya bisa dari tadi di-mute. ngomong nggak kedengeran nih ya. Iya. Wah, Erwin. selamat malam teman-teman semuanya yang di sini. Wah, udah 650-an ya. Perkenalkan, saya Nurina Safanti Widogotami. Dulu kuliah di Universitas Brawijaya Malang, jurusan Teknik Informatika. Mungkin yang dari Teknik Informatika UB boleh komen-komen di sini. Saya dari PCPM Angkatan 35, untuk dari jalur open recruitment juga. Dan saat ini saya masih dalam tahap on the job training ya. Sama kayak Mas Febri, sebetulnya kalau di rundown tahapannya sendiri di PCPM 35 itu ada 7 tahap ya Pak. Namun akhirnya di akhir-akhir itu untuk leadership forumnya ditiadakan, jadi tinggal wawancara akhir aja. Seperti itu. Jadi yang generasi tes PCPM pandemi itu Nurin ya. Saya Pak. Kalau Nika masih full offline ya semua ya. Offline semuanya kalau Kalau gue. Febri setengah-setengah. Half. Iya, setengah-setengah. Jadi buat teman-teman nih, jadi jalur PCPM itu ada 2 atau 3 ya. Pertama yang jalur kampus hiring itu berarti langsung ke kampus di hiring, dan jalur referral LPDP kayak Nika ini. Jadi Nika masuknya level LPDP itu langsung tesnya di tengah ya, Nik ya, nggak perlu tes. Nah, yang diumumin tadi di koran, di WAG, di IG-nya BI itu jalur open recruitment. Artinya terbuka buat semua warga Indonesia yang memenuhi persyaratan. Jadi saya kadang-kadang kalau memenuhi persyaratan, ya syaratnya begitu. Jadi ya, jangan ditanya, S1 maksimal 26 tahun. Terus ada yang nanya saya, kalau 29 boleh nggak Pak? Ya susah ya jawabnya kita ya. Namanya juga maksimal 26 tahun. Gimana saya jawab? Nah, mungkin bisa di-share gimana sih prosedur tesnya sekarang, atau yang Febri tadi udah cerita dari mana, maksudnya universitasnya dari mana, mungkin belum Febri sih. bisa cerita gimana prosedur tesnya dah, ini prosedur tahapan-tahapannya. Kalau syarat-syarat itu teman-teman udah bisa lihat di ke website ya, dan tentu di 36 rekrutmen ini. Sekarang mungkin gimana Feb? Ceritanya dulu deh. Febri dulu deh cerita deh, gimana kenapa mau masuk BI. Terus Oke, siap. gimana caranya? Yuk Feb. Oke, siap. Saya belum nyapa nih. Halo teman-teman semuanya. Sekarang udah mau 700 nih kayaknya. Kenapa ingin masuk BI? Sebenarnya ini bermula dari mimpi gitu ya. Waktu itu tante masuk duluan waktu pas saya SMP. Itu masuk ke DPSI. Itu dari situ mulai termotivasi. Wah, keren banget nih masuk BI gitu. Bisa berkontribusi segala macam. Waktu itu dari SMP udah pengen masuk BI, cuman sempet hilang tiba-tiba pas SMA karena masuk ke IPA dan nggak fokusin ke IPS, ke ekonomi gitu. Itu sempet hilang, akhirnya masuk ke jurusan teknik di ITB. Kemudian sempet hilang juga sampai akhirnya lulus dari ITB, itu baru menemukan lagi jati diri kalau pengen lanjut di bisnis and managerial ekonomi gitu. Nah dari situ mulai tuh meniti karir lagi dengan memantapkan ingin karir kalau nggak di International FMCG, kalau nggak di Bank Indonesia. Cuman 2 top itu aja yang dikejar semenjak lulus S2 seperti itu.
Jadi coba focusing dan alhamdulillah dengan doa orang tua juga tentunya alhamdulillah masuk ke Bank Indonesia. Dimulai dari waktu itu setelah lulus itu langsung ada open recruitment PCPM 34 itu mulai dari administrasi. Nah, di situ sebenarnya sempat struggling karena ada kebetulan universitas yang waktu itu di Thailand itu di Chulalongkorn University itu tidak termasuk ke dalam top 50 gitu ya. Jadi harus melakukan penyetaraan terlebih dahulu ke Dirjen Dikti. Dan itu cukup memakan waktu yang lama, kurang lebih 1 sampai 3 bulan. Kalau prosedur normal biasanya sebulan sih katanya gitu. Dan itu harus tektokan bolak-balik ke Jakarta. Namun jangan khawatir kalau misalkan ada persyaratan seperti misalkan yang penyetaraan ijazah atau misalkan TOEFL-nya itu masih berupa prediction, itu sih kemarin banyaknya kita itu submit dulu tapi melampirkan keterangan di bawahnya kalau misalkan masih dalam proses seperti itu. Jadi selama semua proses administrasi sesuai itu lolos-lolos saja sebenarnya, asalkan melampirkan keterangan kenapa ini tidak ada. Kalau misalkan kayak KTP itu tetap harus ada ya, maksudnya itu nggak bisa melampirkan kalau itu nggak ada gitu. Terus lanjut masuk ke tahapan tes potensi akademik ya Nurina ya. Tes Ya, potensi akademik dan person organization fit. Di situ sih lebih kayak Itu tes pertama ya? itu tes kedua setelah Tes kedua. administrasi. Ya betul. Tadi S1-nya Febri itu teknik ya? Teknik Memang waktu itu geofisika. masuknya pakai S2-nya atau Masuknya pakai S2. Jadi ketika langsung sudah lulus, alhamdulillah langsung dibuka deh gitu. PCPM 34. Jadi kalau S1-nya misalkan nggak ada di persyaratan, tapi S2-nya masuk bisa gitu ya? Bisa kayak gitu. Jadi ini terutama kalau ada teman-teman yang nanya, saya S2-nya manajemen, S1-nya misalkan jurusan arsitek lagi nggak ada. Ini kan sesuai kebutuhan jadi ya, BI ini nerimanya sesuai kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan tahun ini itu yang direkrut. Oke, jadi setelah itu setelah administrasi lulus, tes pertama adalah tes pertama itu yang seleksi administrasi. Administrasi, berarti yang kedua? Ya, yang kedua itu potensi dasar dan person organization fit. Oke, itu apa sih? Kalau tes potensi dasar itu seperti logika berpikir. Kayak kali, bagi, tambah, kurang, cocokan gambar. Sebenarnya kayak tes psikologi ya, Nurina ya? ya. Seperti itu, kayak tes psikologi, cuman lebih basic gitu, lebih basic. Kalau di person organization fit, lebih ke kalau misalkan Anda bertemu dengan atasan, apa yang Anda lakukan. Kalau misalkan Anda diberi pekerjaan banyak, apa respon Anda seperti itu. Jadi kayak lebih ingin melihat bagaimana kita pola kerja kita ke depannya seperti itu. Kalau yang POV itu. Oh, sama ini Nurina juga sama. Sama harus ya. Itu persiapannya apa tuh? Sama. Mungkin ini aja langsung ini aja. Kalau Nurina ada yang mau tambahin loh. Iya. Mungkin saya sedikit tambahin untuk seleksinya tuh ada 6 kan. Yang pertama seleksi administrasi. Jadi nanti teman-teman di sini bakalan melengkapi field yang udah ada di web recruitment BI. Nah benar kayak kata Mas Febri tadi, kalau misalnya ada persyaratan yang belum terpenuhi, teman-teman bisa note aja kayak mention kenapa. Yang penting semuanya tuh udah terisi gitu di field-nya web recruitment-nya BI. Nah, untuk tes kedua yang potensi dasar dan person organization fit ini kurang lebih saya kan full online semuanya nih Pak. Ini masih online juga. Jadi di sini untuk pengerjaannya tuh selama 2 jam kalau seingat saya. Untuk tes TPT-nya sendiri itu berupa hafalan bangun deret, terus keterikatan kata, ketelitian angka, analogi, seperti tes psikotes basic itu lah Pak. Betul. Nah untuk yang person organization fit itu seperti yes or no question, itu seperti yang disampaikan Mas Febri tadi. Jadi teman-teman di sini kalau bisa memilih yang sesuai dengan teman-teman. Apabila memang sesuai kita pilih yes, terus waktu tidak ya kita pilih enggak. Itu.
Dan juga Just be yourself karena sih ya. saya angkatan COVID ya. Iya betul. Angkatan COVID, jadi yang paling penting sebenarnya teman-teman harus cek kondisi teknis sih, kayak kondisi baterai laptop yang perlu fully charge gitu, koneksi gitu. Soalnya kan kita online, apabila ada kendala gitu kan jadi masalah juga Pak. Mungkin itu sih Pak. Iya, benar. Nah, setelah TPD dan POF, tentu selanjutnya adalah tes pengetahuan umum. Saya kayaknya berat nih setelah tes pengetahuan umum sama tes kebang sentralan deh. Ini rata-rata banyak yang jatuh di situ tuh. Mungkin separuh dari yang daftar jatuhnya di tes kebang sentralan. Karena menurut saya sih ini kan kita terus mesti paham ya, BI ini kan regulator ya. Jadi mesti ngerti juga peran dan tugas BI itu, terutama nomor satu apa gitu ya. Ini kita mau daftar ke sesuatu tempat, cuman kita mesti paham itu apa sih gitu kan. Ya kita daftar ke pabrik kecap, kita tahu kecap itu gimana prosesnya. Ini rata-rata banyak yang bondo nekat. Udah kita coba aja lah, bismillah gitu kan. Kira-kira menurut nih Nurina, karena sih kalau Nika udah langsung di tengah dia kalau di LPD. Nah, menurut Febri sama Nurina, untuk tes pengetahuan kebang sentralan sama tes pengetahuan umum sama bahasa Inggris ini perlu persiapan bener atau gimana tuh kisi-kisinya? Gimana Febri? Boleh tambah dulu yang sebelumnya nggak Pak? Soalnya ada satu aja. Yang tes potensi dasar sama POV itu jangan lupa buat istirahat yang cukup sama makan sebelumnya. Karena itu lumayan banyak, soalnya kalau misalkan nggak makan dan istirahat cukup, mungkin itu salah satu faktor penentu tidak lulusnya. Karena bisa jadi tremor Pak ketika menghitung atau apapun kayak gitu. Soalnya kan itu di waktu dan harus banyak-banyakan isi kayak gitu. Vitamin ya, jangan lupa ya. Betul. Dan tidur cukup juga. Anak muda suka begadang kan, main game. Iya, jangan kebanyakan belajar juga karena lebih baik fresh otaknya gitu. Untuk yang tes pertama tadi ya? Untuk yang tes pertama dan yang kedua juga, karena yang kedua itu banyak, yang ketiga maaf berarti. Yang ketiga itu yang bank sentral, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum itu banyak banget soalnya. 50 ya kalau nggak salah Lina ya? Iya, pokoknya totalnya 4 jam kalau nggak salah. Iya, pokoknya banyak banget. Betul. Banyak banget dan itu lama. Bahkan untuk waktu ke toilet pun kayak nggak segitu banyak gitu. Jadi itu benar-benar harus ada siap cemilan, makanan, minuman di depan laptop tuh udah siap gitu. Siap perang kasarannya gitu. Kalau ini saya sambil baca-baca pertanyaan, itu kalau TOEFL dibutuhkan nggak sih sebenarnya? Pada waktu itu ngupload ya? Tetap ya? Betul Pak. Iya, betul. Kita upload waktu tes administrasi. Kalau ijazah, selama udah lulus masih bisa ya, ijazah yang penting lu udah lulus gitu kan. Iya, betul. Keterangan lulus sudah boleh. Kalau belum lulus ya nggak boleh ya. Kalau ijazahnya masih insya Allah gitu, nggak boleh. Cuman nanti sampai tahap terakhir itu harus dipastikan bahwa itu ada. Kalau sampai lolos, misalkan perkiraan range waktu seleksi itu 3 bulan, berarti dalam 3 bulan itu harus sudah ada di akhir sebelum kita tanda tangan kontrak seperti itu. Iya. Karena itu akan terus dikejar oleh panitia. Iya. Artinya SKL boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Ya. Oke, lanjut. Ini saya soalnya nggak relate sama kayak Pak Tuan Mas Aldi juga sama. Lanjut ya Pak. Untuk tes ketiga yang tes pengetahuan. Saya aja udah nggak relate loh Pak. Soalnya kan nggak ikut. Saya aja udah nggak relate soalnya nggak ikut tes online kan. Dulu lu tesnya? Iya, waktu itu masih offline ya Mbak. Offline. Iya. Nanti offline. Gimana kerja di BI kalau gitu nih ke AmfiShare? Paling aku share-nya dari sisi tes LPDP kali ya. Iya, boleh. Jadi dulu kalau misalnya LPDP itu emang tadi sebenarnya sih kata Pak Jun prosesnya lebih singkat daripada yang open recruitment. Jadi hilang pertama. Kemarin tuh sebelum Pak Jun, setelah Pak Jun ngajak live ini, saya langsung korek-korek email lama supaya ingat juga apa aja sih sebenarnya step-step yang saya laluin waktu itu.
Jadi yang pertama itu Hmm. saya tuh dapat broadcast, bukan broadcast sih, dapat kayak info dari milis-milis LPDP, dari grup-grup LPDP bahwa di tahun itu ada rekrutmen PCPM 33. Kemudian dari situ saya langsung kirim aplikasi online, kirim email. Dari situ diundang walk-in interview, jadi langsung interview sama DSDM, sama HR-nya Hmm. lah istilahnya Hmm. gitu. Saya ngobrol Hmm. langsung dengan tim HR di Bank Indonesia. Ah, ah. Kemudian setelah lolos walk-in interview itu langsung med check. Biasanya kan kalau misalnya di rekrutmen kantor-kantor lain med check tuh terakhir kan ya. Kalau waktu itu Hmm. saya malah di awal, jadi med check Hmm. plus tes psikiatri gitu. Jadi med checknya Hmm. waktu itu di Sahid, kemudian psikiatrinya di rumah sakit Pertamina. Hmm. Terus alhamdulillah lolos lagi. Setelah itu lanjut ke tes kompetensi dan potensi. Itu langsung di gedung B Bank Indonesia tesnya. Jadi offline. Nggak, belum zaman pandemi waktu itu. Hmm. Lanjut setelah tes potensi dan kompetensi itu, waktu itu isinya tuh selain psikologi, tes psikologi yang tadi disebutin sama Febri dan Nurina, itu juga ada LGD, jadi Leaderless Group Discussion. Nggak tahu deh kalau PCPM 3435 ada juga atau enggak. Tapi waktu itu di 33 sih ada Leaderless Group Discussion. Jadi memang dikumpulin, dibikin grup-grup gitu, terus dikasih suatu topik, disuruh diskusi aja udah, terus ditontonin sama tim psikolognya gitu. Terus setelah itu lanjut, udah deh langsung wawancara akhir. Pendek kan? Jadi Iya. kalau Singkat ya. wawancara akhir dulu saya sama Pak Jun langsung. Pertama kali ketemu Pak Jun itu waktu saya wawancara akhir PCPM 33. Jadi waktu itu timnya ada Pak Jun, ada perwakilan dari direkturnya DSDM, sama satu ibu-ibu dari mana ya? Lupa lagi. Ada satu ibu. Jadi, Terus biasanya kan Pak penasaran nih, pertanyaannya apa aja sih kalau misalnya lagi interview di Bank Indonesia gitu kan? Kalau kayak tes psikologi, tes kompetensi itu kan maksudnya udah basic lah, udah pada tahu isinya apa aja. Kalau wawancara tuh apa aja sih yang ditanyain? Nah, waktu itu kalau gue ditanyainnya yang pertama, udah pasti wawasan tentang Bank Indonesia dan ke bank sentralan. Karena kan untuk istilahnya kalau lo mau bertamu itu kan lo harus tahu kan siapa yang lo kunjungin, lo harus tahu dia tuh siapa, tugasnya apa, dan lain-lainnya. Jadi most likely pertanyaannya akan ditanya adalah wawasan ke bank sentral. Pak Jun juga tuh waktu itu nanya, apa tugas Bank Indonesia gitu. Jujur Pak, saya baru belajar itu pas lagi nunggu di situ, saya browsing. untung bisa jawab ya, kalau nggak lolos loh. Iya makanya, itu pinter saya Pak. Untung pinter. Iya, jadi di situ ditanyain tentang apa namanya tugas Bank Indonesia, kemudian tujuannya apa, tujuan bank sentral itu apa. Terus selain itu ditanyain juga past work experiences, karena kebetulan saya juga udah pernah bekerja sebelumnya, jadi ditanyain dulu pekerjaannya apa, terus role-nya apa, task-nya apa di pekerjaan sebelumnya, terus apa yang bisa dikontribusiin ke Bank Indonesia di departemen ini nantinya seperti apa, yang kayak gitu-gitu. Ya, Gitu sih, pendek sih ya. kalau LPDP. LPDP Karena- itu langsung masuk terutama kesehatan dan wawancara ya. Dan memang di wawancara itu perlu, dulu saya masuk di wawancara, terus setelah 25 tahun saya bagian wawancara PCPM, salah satunya wawancara sini ke ini. Iya. Tapi anak pinter, kalau nggak pinter nggak lolos dia kalau nggak kalau nggak gitu. Amin. Cuma ini berarti kita masuk tahap 2 tadi, ketika pertanyaan mengenai tugas BI ini Febri mesti bisa menjelaskan gimana Feb. Ini banyak sekali yang nanya, untuk tahap 2 itu belajarnya dari mana sih untuk tahu tugas BI segala macam, itu perlu persiapan nggak sih? Itu gimana cara belajarnya tuh? Perlu banget Pak, tapi sistem kebut semalam menurut saya kurang berlaku Nggak bisa untuk ya? belajar ini, kecuali mungkin kalau misalkan background-nya ekonomi, itu mungkin bisa, karena mungkin pernah ada satu semester belajar tentang bank sentral, mengundang Bank Indonesia. Jadi saya mulai belajar itu setelah administrasi saya input, saya mulai cicil, dan semua itu belajar pure dari website Bank Indonesia. Karena benar-benar udah komprehensif, semua ada dari mulai tugas,
turunan, istilah, inflasi, inti apa, segala macam itu udah ada di website Bank Indonesia. Jadi benar-benar dikuliti aja setiap section yang ada, submenunya semua dibaca. Termasuk informasi atau news yang terupdate juga ada kan. Bahan Tuh, kan. RDG segala macam itu semua ada. Jadi belajar dari situ udah bisa ngejawab sih ke bank sentralan full. Kalau misalkan pengetahuan umum itu bener-bener kadang unexpected gitu. Jadi terkadang ada pertanyaan yang memang ada di website Bank Indonesia, ada juga yang bener-bener memacu pengetahuan kita semua gitu. Jadi bener-bener ya di situ diuji kasarannya kayak gitu. Kalau untuk bahasa Inggris sih nggak ada tips and tricks ya, cuman mungkin dibiasakan mengisi tes-tes bahasa Inggris aja kayak gitu. Memang tes ke bank sentralan ini tadi ini ada yang nanya selain di website belajar di mana ya? Kalau menurut asal ngulik aja website kita ya, ngulik aja. Betul. Dan itu perlu bener juga tuh, Feb. Ini nggak bisa sistem kebut semalam gitu kalau ngerjain tesnya itu, karena ini bener-bener detail dan memang banyak hal-hal teknis kan. Jadi memang mesti paham juga Bank Indonesia tuh apa sih tugasnya. Betul. Di antara pilar-pilarnya, terus digital central banking Betul. atau kayak apa, itu kan hal-hal seperti itu kan harus paham. Kalau Nurin belajarnya gitu juga ya? Sama sih Pak, soalnya memang Dari betul Pak, soalnya memang semuanya tuh sudah ada di website BI dan juga yang sering di-share di media sosial Bank Indonesia sendiri ya, seperti YouTube, di IG, ya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi ya benar kata Mas Febri, kita harus well prepare gitu untuk mempersiapkan dan sering baca, nyicil baca untuk ngafalin, khususnya tentang pengetahuan bank sentral buat yang kita nggak pernah belajar sama sekali tentang ekonomi gitu ya Pak ya. Tuh. Yeah. Mungkin yang nggak bisa sendiri sih mungkin ada soal yang terkait dengan isu ekonomi. Ya, itu harus update ya. Iya. Terutama pastinya pertanyaan peran Bank Indonesia. Betul Pak, sampai cikur juga, ciri keaslian uang rupiah, gambar pahlawan uang itu juga muncul. Itu muncul. Itu bajunya Febri udah cinta bangga paham. Iya nih, cinta bangga paham rupiah. Banget nih Dan itu Febri. satu lagi. Promosi sekalian. Promosi, nah itu salah satu tugas yang membanggakan ya dari anak-anak muda di Bank Indonesia, di garda terdepan, menjaga kestabilan ekonomi, juga menjaga rupiah kita. Ya. Nah ini mesti tahu tugas ini. Maksudnya mau daftar BI mesti tahu tugas ini juga. Tapi bener tuh Nick, website BI ternyata menurut Febri lengkap sekali di situ. Lengkap. Lengkap Pak. Cuman kadang-kadang kita, ini salah satu yang anak muda yang perlu banyak, memang nggak boleh lazy dalam membaca ya. Kadang-kadang laziness membaca, terus kemudian begitu tes nggak lewat. Jadi nggak bisa nggak bawa persiapan lah kira-kira gitu ya. Betul. Betul sekali Pak. Oke, terus setelah itu gimana untuk tes selanjutnya tuh ada tes psikologi ya, atau leaders group discussion setelah itu. Ada lagi yang mau ditambahin Febri sama Nurin atau Nika? Oh ya, Kalau mau sedikit Pak. Jadi di tahapan tes psikologi LGD dan wawancara psikologi di PCPM 35 ini itu yang berbeda itu kita harus selalu on cam dan on mic Pak. Jadi udah pantau sama panitia rekrutmennya khusus untuk, nggak tahu ya kalau sebelum kita tes psikologi LGD dan juga tes wawancara psikologinya ini itu kembali diteskan Pak, tes pengetahuan umum ke bank sentral dan bahasa Inggris itu sempat keluar lagi soalnya kita ngerjain selama 1 jam dan itu dipantau oleh panitia sebelum masuk ke tes psikologi LGD dan wawancara psikologi. Oke. Febri gimana Feb? Ada? Iya, betul Pak. Nanti tuh memang di tahapan ini ada
wawancara psikologi, terus ada tes psikologi, psikotesnya itu seperti apa, sama leaderless group discussion. Jadi yang pertama itu kemarin sih kalau di saya itu melalui fase tes psikotes dulu. Nah mungkin kalau yang di 36 nanti sama mungkin dengan 35 ini sistemnya pasti online. Jadi pasti itu harus on cam karena untuk memastikan kalau kita fokus di situ dan bukan orang lain yang mengerjakan. Kayak gitu. Ya, Pasti di situ on cam. Dan tes-tes sebelumnya pun dipastikan kamera itu selalu dibuka. Jadi jangan ditutup. Karena memang dari sistemnya pun sudah bisa men-track gitu, ada muka kita atau tidak gitu. Kasarannya kayak gitu. Takutnya kan ada joki atau apa gitu ya. Di tes psikotes itu ya layaknya tes psikotes, ada angka, ada gambar. Mirip seperti tes potensi dasar, cuman dia lebih upgrade gitu kasarannya, lebih agak susah gitu, lebih menguras tenaga kasarannya kayak gitu. Terus dan ada a little bit tricky-nya itu ada validasi tes kebang sentralan dan pengetahuan umum. Tapi memang nggak full, tapi akan diteskan kembali gitu. Jadi benar-benar menguji bener nggak sih orang ini yang ngisi kayak gitu. Ya ini Terus, penting ya karena ya, sekarang betul. eranya era di online ya. Terus gimana Feb? Terus lanjut ke leaderless group discussion dulu kalau nggak salah keduanya itu. Nah di situ nanti dikasih materi, lalu kita biasanya tuh kalau saya sih kemarin tes di Bandung itu yang masuk itu 7, kalau nggak salah 8, mohon maaf. Kalau salah 8 masuk ke dalam satu ruangan, nanti dikasih kertas, dikasih materinya misalkan sebuah perusahaan dengan menjual omset sekian, permasalahannya apa, solusinya apa gitu. Jadi kita di challenge buat menyelesaikan, mencari solusinya apa sih gitu, jalan keluarnya. Kalau kemarin sih misalkan saya dapat ada pekerja, dia tidak bisa melihat, harus dibantu oleh hewan. Jadi hewannya di sini itu anjing. Kemudian nantinya, tapi ada pegawai yang lain yang dia alergi anjing. Nah, bagaimana untuk menengahi itu, kasarnya kayak gitu. Nah, jadi di leaderless group discussion ini sifatnya kalau yang waktu di saya itu lebih umum, materinya tuh bisa random banget. Bener-bener di sini menguji gimana sih pola pikir kita, gimana attitude kita, dan seberapa cepat kita bisa merespon gitu kasarannya. Karena bener-bener psikolognya di sini akan melihat dari gerakan bibir kasarannya, gerakan tangan, gerakan tubuh, kayak gimana sih anak ini dari segi cara penyampaian, apakah dia akan memotong orang atau tidak, apakah dia memberi peluang untuk orang lain atau tidak gitu. Dan biasanya kalau tips and triknya antara dua sih kalau menurut saya, ada yang take a lead atau misalkan dia jadi dark horse. Jadi ada yang take a lead itu berarti dia nanti akan melid si LGD-nya. Atau yang dark horse ini ya dia come up with the solution, atau dia berusaha membantu alur proses dari LGD ini agar tetap berjalan dengan baik, misalkan menjadi timekeeper atau misalkan memberi usulan rotasinya seperti apa, siapa dulu yang menyampaikan, seperti itu. Dan di sini benar-benar dilihat attitude, cara penyampaian sih. Kalau misalkan saya belum beres gitu, ya jangan dulu di-cut gitu, kasarnya seperti itu sih. Jadi, tapi soalnya tuh bisa random banget ya? Random. Iya. Berbeda dari kelompok satu ke satunya lain. Saya pernah juga ikut leaderless group discussion tuh ada satu pertanyaan, saya waktu itu ikut nguji mengenai kelapa sawit. Bagaimana sanksi kelapa sawit di Eropa. Jadi memang mesti banyak baca ya dan tahu update banget ya. Terutama setidaknya kondisi pola sekarang. betul Pak. Setidaknya pola pikirnya juga sih harus terbentuk gitu. Lebih ke pola pikir. Kalau misalkan ada pengetahuan yang tidak diketahui tapi pola pikirnya nyampe gitu, ya itu bisa jadi Pak, bisa jadi sebuah solusi gitu. Ya, jadi logika, cara berpikir, dan di sini memang terlihat bagaimana
kemampuan akademis dan organisasi terutama bisa nambah ya kalau teman-teman punya kelebihan di situ ya. Oke. Saya Terus mau nanya buat ini Pak Jun. iya lanjut. Ayo Nick, silakan aja. Kita ngobrol-ngobrol Gimana aja. Nurin kalau mau Iya, nanya mau apa betul. silakan. Atau mau Enggak, jawabin ini juga boleh bantuin jawabin. Iya. mungkin pada penasaran juga pas teman-teman yang mau daftar PCPM, biasanya tuh nanti kalau misalnya kita daftar, kita boleh pilih sendiri nggak sih departemen mana yang mau kita tempati gitu pada saat nanti diterima di BI, atau kita nunggu ditempatin aja sama tim HR gitu di Bank Indonesia. Kalau di PCPM 3534 waktu itu seperti apa tuh? Jadi pas daftar udah langsung tahu belum tuh? Misalnya Febri mau langsung masuk DPU gitu, atau Nurina mau masuk departemen apa gitu? Apa udah ditentuin sendiri dari awal? Mau Gimana dari tuh? Nurina dulu? Boleh. Eh, Kalau dari PCPM 35 sendiri, ini berdasarkan informasi dari teman-teman yang pernah saya dengar itu, kalau misalnya PCPM 34 dan 33 kan memang dari awal sudah dibagi-bagi ya. Saya ntar nanti mau ke departemen mana. Khusus untuk PCPM 35 sendiri ini, jadi kita tuh benar-benar random bakalan dibagi oleh DSDM kemana sih kita nanti penempatannya. Jadi kita secara umum gitu masuk bersama, kita dapat in-class bareng, terus OJT bareng gitu. Tapi kita nggak tahu kita bakalan nanti ditempatin di mana gitu. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya PCPM 33 gimana dan 34. Iya, izin jawab kalau misalkan yang 34 kalau agak beda ya kalau soalnya kalau 33 itu sempat pilih yang kelompok-kelompok gitu ya, Mbak. Iya, jadi kalau di Iya. 33 kita dari awal udah bisa pilih job family at least. Iya, betul. Nggak spesifik departemennya, Iya. tapi job family, apakah itu enabler, atau moneter, atau SP, gitu-gitu. Kalau 34. kita itu job family-nya hanya di angan-angan gitu. Jadi memang nggak ada, jadi kita hanya bermimpi ingin mau job family yang mana, kasarannya kayak gitu. Jadi selama pendidikan pun kita nggak tahu di mana, dan di kontrak pun sudah dituliskan bahwa kita siap ditempatkan dimanapun, baik itu di satker, Nah, di pusat atau KPWDN kayak gitu. nah, itu dia makanya aku bring up the question, karena supaya teman-teman yang mau daftar PCPM 36 juga harus sudah siap nih, karena bisa dilihat kan dari pengalaman PCPM 33, 34, 35 itu semua berbeda-beda. Yang penting harus siap ditempatin di mana aja. Betul. Belum tentu misalnya kamu kuliahnya geologi atau teknik industri terus kamu ditempatinnya di moneter gitu. Enggak, bisa aja kamu teknik industri tapi ntar ditempatinnya di sistem pembayaran atau di DP sistem informasi, I don't know gitu, karena random banget, atau bisa aja tiba-tiba ke Ternate atau ke Makassar gitu. Jadi emang harus siap sih untuk ditempatin di mana aja gitu. Doesn't matter what your background is professionally atau academically, yang penting harus bisa berkontribusi kepada Bank Indonesia dimanapun kalian ditempatkan nanti. Gitu. Harus bahagia ditempatkan di mana saja ya, Nick ya. Iya, mungkin Pak Jun juga bisa sharing kali, waktu itu pernah selama jadi PCPM, selama bertugas di Bank Indonesia 25 tahun, Pak Jun ini udah pernah di satker mana aja gitu kan, udah keliling-keliling juga. Iya, jadi memang benar ketika PCPM ini kan, nah ini nanti saya mau masuk ke sana. PCPM itu setelah keterima nanti akan nanti akan ada pendidikan dulu 1 tahun ya kan. Jadi nggak langsung jadi pegawai, 1 tahun tuh pendidikan ya seperti Nurin ini. Kalau Nurin ini masih pendidikan sekarang, capek dia statusnya, Iya, calon betul. pegawai. Calon pegawai, masih calon gitu. Tetapi sudah diterima lolos tes PCPM. Nah, setelah itu nanti akan diangkat menjadi pegawai. Ketika diangkat, kata Nike tadi, harus siap di mana saja karena tugas BI ini ada di setiap makna Indonesia ya. Dari kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, syariah, UMKM ada di mana saja dan ada di 46 kantor perwakilan. Jadi kalau saya juga pengalaman begitu, nggak pernah nanya, nggak pernah minta, pokoknya di mana aja siap. Kita coba komandan siap gitu. Siap. Dilakukan dengan bahagia. Saya udah pindah-pindah lebih dari 8 satuan kerja lah. Udah ke
kantor perwakilan juga kemana ya di enjoy aja, dijogetin aja. Pernah ke Tokyo juga kan Pak ya? Iya, Seru kan? jangankan di dalam negeri, di luar negeri pun kita harus siap. Gitu. Iya. BI itu ada cabangnya loh di luar negeri. Jadi nggak cuman di perwakilan dalam negeri doang. Jadi kalian juga ada kesempatan buat ke luar negeri juga sebenarnya bisa aja gitu. Kesempatan di luar negeri dan nanti ada kesempatan sekolah juga, menariknya Sekolah di BI sama ini. penugasan juga ya Pak ya? Iya, ada Penugasan bisa di penugasan, IMF, bisa di World Bank, bisa di World Bank. bisa di Dan kementerian lain gitu. dan Bapak Gubernur kita kan sekarang lagi mendorong anak-anak muda ini untuk meningkatkan kapabilitasnya. Jadi sekolah didorong, S2, S3 dipercepat, kalau bisa S3 semua tuh bagus. Karena kan kita perlu ya, Bank Sentral kan perlu pemikiran yang landasan akademisnya tuh kuat gitu, intelektualnya kuat. Sehingga Pak Gubernur mendorong tuh teman-teman untuk nanti setelah masuk untuk sekolah juga gitu kan. S2, S3 itu penting tuh. Jadi banyaklah pilihan-pilihan ya, nanti kesempatan berkembang ya di betul, Pak. BI. Apalagi Nick, apalagi mau di ini? Ini udah ada yang nanya gaji aja nih, belum apa-apa. Nah, itu Capek. Febri, coba Feb, gimana kalau nggak, gue nonton di YouTube-nya Febri juga gitu lah. Apa yang mengenai latar belakang kita ngambil, terus soal gaji itu gimana Feb, coba menjawab tadi yang semangatnya Febri seperti yang di ini jelaskan teman-teman. Yang tanya gaji maksudnya seperti apa nanti gitu maksudnya Pak? Iya kayak gitu, terus kan ya dibandingin dengan multinasional kan Febri pernah cerita gitu kan di YouTube itu, terus terutama dibandingkan dengan tugas-tugas kita juga. Kalau misalkan dari segi welfare sih, Bank Indonesia menurut saya cukup baik terhadap pegawainya ya. Maksudnya dari segi kesehatan, kecukupan gizi kasarannya dari gaji itu sudah tercukupi. Insya Allah aman lah. Kasarannya selama negara ini masih kokoh berdiri, ya kita masih akan tetap kerja gitu untuk Indonesia gitu kasarannya. Jadi nggak ada yang kayak namanya misalkan layoff gitu. Ya selama Indonesia masih berdiri ya kita akan tetap bekerja kasarannya gitu, akan tetap menghasilkan uang lah kasarannya setiap bulannya gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan swasta, mungkin swasta mungkin lebih besar ya, ada beberapa yang lebih besar dari segi penghasilan. Jadi memang harus dibalikin lagi Pak ke niat kita, emang mau masuk ke Bank Indonesia itu mau money oriented atau emang mau berkontribusi kasarannya. Mungkin kadang terkesan kayak apaan sih omong kosong gitu, tapi bener-bener sih kalau misalkan gitu. Ya kayak klise gitu ya, tapi bener-bener pas udah masuk, udah coba belajar gitu, telaah gitu, apa sih tugas Bank Indonesia, ya emang seberat itu, dan bener-bener kita ya udah ikhlas aja gitu, apa yang kita kerjain ya buat orang banyak gitu, pahalanya mungkin lumayan besar gitu, karena bener-bener berdampaknya juga sama masyarakat Indonesia, bukan cuman lingkungan keluarga, bahkan lingkungan terkecil pun bisa kita bantu gitu sebenarnya dengan tugas-tugas yang kita lakukan kasarannya gitu. Kalau misalkan mau money oriented sih dan misalkan free will gitu, mau bebas sebebas-bebasnya, ya lebih baik coba berpikir ulang, teguhkan pendirian dulu, apakah benar jalan saya ke Bank Indonesia atau bukan, kayak gitu sih. Nah, itu tuh bagus, bener itu. Jadi ya memang benar, kita kerja di ini kan lembaga negara yang memang tugas utamanya itu adalah tadi maintaining stability ya, dan tentu untuk publik. Jadi kita nih masuk BI itu adalah lembaga publik. Ya gaji perlu gitu loh buat hidup sekarang. Tapi kalau memang money oriented saya rasa sih mungkin bukan di lembaga negara juga ya kerjanya ya. Mungkin kita perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu, anak-anak muda sekarang di startup lebih gede saya rasa sih ya. Nika itu ya waktu masuk BI saya wawancara, di gajinya di swasta udah 2 kali lipat sekarang loh, ya nggak Nik? Iya Pak, ingat aja lagi. Tahu kan gue yang wawancara, lihat gaji lo berapa. Jadi terus pakai pertanyaan saya ke Nika pada waktu wawancara, ini serius mau masuk BI,
gajimu turun separohnya. Terus dia nggak tahu nyesel apa enggak sekarang. Gimana nih? Ya malu Pak jadi. Enggak Pak, nggak nyesel. Seru kok, seru di BI. Kalau misalnya lagi nggak pandemi gini, seru banget loh punya kesempatan bisa keliling Indonesia benar-benar ke pelosok, ketemu sama apa namanya masyarakat, terus kayak ngobrol-ngobrol, kemudian juga memperkenalkan kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat-masyarakat yang ada di berbagai kota dan wilayah di Indonesia. Itu seru banget. Sayang banget PCPM 35 sama 34 belum sempat jalan-jalan ya. Ya, karena ya benar. Jadi memang tugasnya langsung kepada Iya, betul. masyarakat juga ya. Memang Kalau kontribusinya benar-benar berasa banget sih, Pak. iya ada kontribusi itu. Jadi tujuan bekerja adalah kalau di lembaga-lembaga negara itu seperti itu ya, untuk juga contribute ya. Betul. Febri sekarang kerjanya apa yang lagi dikerjain? Saya sekarang ada di bawah Departemen Pengelolaan Uang di grup kebijakan di bawah kelompok pengembangan. Jadi kita mengkaji kebijakan-kebijakan apa sih yang kedepannya perlu diimplementasikan kayak gitu Pak. Misalkan ada perlu evaluasi terkait desain uang atau misalkan bahan uang seperti itu, atau gimana caranya untuk meningkatkan resirkulasi uang logam kayak gitu sih Pak. Banyak banget sih sebenarnya. Ya, dan dampaknya Untuk juga kayak kemarin misalkan kita melakukan penyesuaian terhadap kualitas uang gitu. Nah, itu kan langsung berdampaknya terhadap uang yang akan dipegang oleh masyarakat. Kayak gitu sih simpelnya. jadi lebih terasa ya ini ya. Betul. Oke. Jadi ini ada kalau pertanyaan-pertanyaan terkait syarat-syarat administratif, teman-teman please baca di pengumuman atau di pcpm36.rekrutmenbi.id. Di situ jelas ada apa-apa TOEFL boleh apa enggak. Jadi salah satu cara kita untuk bisa lolos salah satu adalah membaca. Kalau baca pengumuman aja udah ini susah nanti. Maksudnya baca pengumuman aja kita nggak baca gitu kan. Gimana nanti baca tugas BI gitu kan. Maksudnya ditanya itu. Nah ini salah satu caranya adalah harus baca itu semua. Jadi nggak pertanyaan-pertanyaan yang administratif silakan. Dan ada nomor teleponnya. Ya nanti silakan nanti ada 0218060212 itu. Semua bisa telepon ke sana kalau masih ada tanya terkait administrasi yang belum ada di situ. Jadi pertama teman-teman baca Iqra, baca. Kadang-kadang anak muda tuh gitu. Saya udah nulis di caption nih. Terus pertanyaannya itu di mana Pak? Gitu. Padahal udah jelas itu ada gitu. Kadang-kadang juga heran nih kagak baca apa ya di caption Pak, gitu. sabar. Sama sih Pak, betul. Iya, namanya orang tua tapi gitu, tapi nggak apa-apa. Nih, sekarang gue mau nanya Nurin dulu. Sekarang kan tadi Nike sama ini udah jadi pegawai, udah bekerja. Nah, setelah lulus, itu kan masuk ke pendidikan ya. Nah, pendidikan itu berapa lama, Lin? Sekarang gimana dalam kondisi pandemi gini? Tuh lihat ya, sinyalnya dia muter-muter. Kalau PCPM 33 pendidikannya waktu itu kayaknya 10 Gimana? bulan deh. 10 bulan gak nyampe 1 tahun. Jadi memang agak cepet sih waktu itu. Cuman seru sih, kita masih sempat waktu itu ikut kayak bela negara, terus ada apa sih kayak BI religi juga gitu. Jadi iya di situ sebenarnya adalah momen dimana kita bonding gitu sama teman-teman seangkatan, karena waktu di angkatan saya itu kan rame 160 orang. Kan kalau misalnya kita nggak pakai pendidikan, gimana gitu cara kenal sama teman seangkatan sendiri gitu. Kalau kemarin ada pendidikan bela negara, kemudian ada klasikal juga, maksudnya di kelas-kelasin gitu, jadinya kita jadi lebih akrab gitu sama teman-teman seangkatan. Jadi kalau misalnya kita udah masuk satker atau satuan kerja, kalau misalnya butuh apa-apa, jadi kita tahu nih, misalnya di departemen apa, ada siapa, bisa minta tolong apa, seperti kayak gitu sih. Itu penting tuh. Tapi Nurin kayaknya belum pernah ketemu sama teman angkatannya. Wah, sama sekali belum pernah, Pak. Cuman vaksin, waktu vaksin kemarin sekali. Pendidikan Selebihnya berapa lama? cuma lewat Zoom, Teams, gitu aja sih, Pak. Jadi pendidikan sekarang prosesnya gimana sih?
setelah kelas ada ini job ya. Kalau Febri gitu juga ada OJT ya waktu itu ya. Iya, sama Pak. Jadi kurang lebih sama, cuman mungkin di tahapan saya ada masa transisi waktu itu. Jadi sempat bela negara itu sempat, BI religi yang menginap di masjid itu sempat, terus lanjut ke klastikal itu di kelas sempat. Nah, namun pas yang dimulai bulan April kalau nggak salah itu, Orientasi ya berarti itu. iya, yang pas COVID langsung ada, jadi klasikal yang 2 minggu terakhir itu langsung di WFH-kan. Jadi sempat ada transisi selama 2 bulan, di mana BINS juga menyesuaikan, karena pada saat itu juga ada pendidikan yang lain. Jadi sempat kayak yang PCPM itu diberi tugasnya kayak bikin makalah satu untuk satu kelompok selama 1 bulan, terus bikin video penjelasan explanation gitu selama 1 bulan. Jadi itu ada masa transisi, ada gap gitu 2 bulan. Kalau yang PCPM 34 kalau nggak salah kemarin sempat ngobrol-ngobrol sih itu mereka langsung orientasinya langsung selama 2 minggu, sehingga OJT-nya ini lebih lama durasinya sampai Desember dari mulai bulan Juli ya berarti. Kalau saya kemarin itu OJT cuma 3 bulan gitu. Dan itu full online dan offline gitu, half-half. Iya, betul, cepet banget 3 bulan kemarin. Yang kasihan itu kalau pas OJT waktu itu sempet kan ada PSBB, jadi bener-bener nggak boleh pergi ke KPWDN. Jadi bener-bener itu interaksinya pun via Zoom, Teams, bahkan ketika mau berinteraksi pun susah, kadang nggak kenal orangnya yang mana gitu. Bahkan buat cara ngeprint aja tuh banyak yang nggak tahu gitu kasarannya, karena disadvantage of online itu. Jadi kurang kenal sama environment kantor Betul. juga ya. Betul. Ya itu challenge saya sekarang ya kayak gitu ya. Iya. Yang most likely mungkin akan dirasain PCPM 36 juga sih. Semoga COVID udah berkurang sih. Ya, semoga cepat. Mudah-mudahan kalau Febri tesnya offline fisik tapi udah di ujungnya kena online ya. Kalau Nika full dia masa sebelum pandemi. Kalau Nurin full pandemi. Mudah-mudahan 36 awalnya aja pandemi, ujungnya nanti udah bisa. Amin. Amin. Nurin udah berapa lama pendidikan? Masih belum bisa jawab, masih belum ini kedengeran ya? Nurin lagi di luar kota kelihatannya. Jelek banget ya Mbak, sinyal di sini. Sampai sekarang udah 6 bulan sih Pak. Udah 6 bulan, ya masa pandemi ya. Ya mudah-mudahan ini. Ini oke, kelihatannya waktu kita tinggal 2-3 menit. Kalau IG live itu berapa lama sih? 1 jam ya? 1 jam Pak, satu sesinya. Ya, ini tinggal sedikit lagi. Kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Kalau administrasi silakan. Menu website. Nanti kalau ada yang bisa bantu tanya jawab ya. Belajar apakah baca sekilas aja? Ya, jangan sekilas kali ya, Feb ya. Pengen balik tanya back to itu tips and tricks. Saya sampai gitu. nyicil Pak waktu itu. Setiap hari tuh nyicil karena kan enek ya kalau misalkan belajar terus, kan kapasitas otak juga ada batasnya gitu. Misalkan di pagi hari saya 2 jam 3 jam slotin belajar, saya tulis ulang sambil ngafalin, ya udah gitu beres setelah itu. Wah, gitu dicicil ya. Habis subuh baca gitu kan, tuh ada laporan-laporan. Tahajud baca. Habis tuh kayak ustaz. Masya Allah. Pak Jun. Masya Allah. Habis tahajud baca. Ya, banyak baca ya. Terus apalagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau udah pernah boleh juga fresh graduate ya di sini ya, apa Febri fresh graduate ya, bisa ya fresh graduate Bisa untuk berapa kali tes nggak apa-apa selama syaratnya masih bisa ya. Nurin 2 kali ya Nurin ya? Ya Pak, saya 2 kali baru lolos di yang kedua. Yang pertama nggak lolos, tapi coba lagi tahun depannya. Coba lagi tahun depannya. Mau 3 kali. Kuncinya nggak boleh nyerah ya kalau emang udah pengen masuk di. Karena memang to be honest emang saingannya sama ribuan orang ya, jadi emang agak akan sulit sih. Kadang-kadang ratusan ribu ya. Iya, ratusan ribu bahkan. Iya, betul.
Ya, sistemnya gugur ya, sistem gugur ya. Semua mengenai SKCK semua silakan baca di pengumuman mengenai skor LGD to nggak pakai photo. bahasa Inggris. LA, ini kita Bank Indonesia ya, jadi Bank Indonesia bukan Bank English. Jadi wawancara nanti kalau saya mau tanya Semuanya bahasa bahasa Inggris Inggris. boleh, tapi karena Indonesia tetap ini, tapi tetap dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya. Jadi silakan untuk pengumuman-pengumuman silakan cek di website. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab di sini sebelum kita tutup sore Selama jadi ini. capek, iya digaji dong. Masa nggak digaji? Nurin digaji nggak? Terima gaji Digaji, kan? alhamdulillah ya, Ya. BI baik sekali. Saya Ya, terima gaji, gaji, Gaji Pak. orang Meskipun sama capak digaji. ini masih ya. ya, gaji calon pegawai belum full ya. Belum Kalau full, Nika betul. udah full ya. Kalau saya udah banyak Pak gajinya Pak. Wah, Udah ya. Soal sejarah BI ditanya ya, Canda. pertanyaannya could be random ya, bisa random ya. Jadi prepare everything ya. Baca undang-undang semua. aja bisa ditanya, Pak. Iya, bisa ditanya undang-undang BI. Betul. Bisa medical random. check up gimana? Ya medical check up ya medical biasa check up. aja sih. Itu kayaknya fisik ya sekarang masih ya, tetap harus datang ya. Harus fisik. Iya, betul. Fisik. Iya. Biasa sih itu kayak ambil darah, puasa gitu-gitu aja sih. Ya, itu harus dijaga lah kesehatan, jangan tidur begadang, jangan semua gitu kan. Ya, Apalagi kalau betul. ngerjain psikologi harus benar-benar jaga kesehatan karena biar nggak mumet otaknya. Banyak istirahat, nggak usah stres. Ya, jangan Berdoa. stres ya. Jaga Oke, makan. apalagi Lagi Kalau nih kalau administrasi yang penting semua dilengkapi sih. oh iya Jadi- betul tuh, maksudnya semua kelengkapan administrasi apapun yang Betul. disyaratkan itu diusahakan untuk dipenuhi semuanya. Betul. Jangan sampai nanti udah di tempat atau maksudnya udah ketemu sama tim Bank Indonesianya tiba-tiba nggak bawa ini, nggak bawa itu, terus nanti harus cari tempat ngeprint dulu. Soalnya waktu saya tuh banyak yang kayak gitu. Jadi udah datang tapi kayak oh lupa bawa CV, oh lupa bawa formulir ini. Jadi harus kayak cari ke tempat ngeprint, terus ribet jadinya ke sana sini. Jadi make sure semua udah siap sebelum datang ke Bank Indonesia. Oke. Silakan. Pokoknya teman-teman lihat ini karena waktunya udah mau 1 jam. Silakan masing-masing deh coba ada pesan apa, Nike apa, Febri, Norina buat teman-teman yang mau para pejuang PCPM. Oke, buat kalian semua yang mau daftar PCPM 36, good luck. Enggak, serius, tapi kayak apa namanya tadi balik lagi kuasai semua pengetahuan terkait dengan kebank sentralan, tentang Bank Indonesia, kemudian banyak-banyak juga baca artikel-artikel tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, implementasinya seperti apa, kemudian jangan lupa banyak istirahat pada saat mengerjakan tes-tesnya, banyak istirahat, kemudian apa namanya jangan lupa juga minta doa restu oleh orang tua karena itu adalah kunci, karena kalau nggak didoain orang tua atau keluarga takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak, tapi sebenarnya penting. Ya kan Pak Jun sebagai orang tua gimana sih Pak? Pasti doain kan. Iya, anaknya mau bersaing dengan ratusan ribu orang pasti kan deg-degan gitu. Jadi itu aja sih, paling istirahat yang banyak, banyak-banyakin wawasan, terus jangan lupa untuk berdoa. Gitu. Tuh, berdoa sama ini, doa orang tua, doa papa, doa mama itu paling penting gitu. Nomor 1 itu. Ya, Febri ada apa yang mau ditambahkan? Ya, buat yang siap. Buat yang lagi mau berjuang, kalau dari saya sih 3B aja Pak. Yang pertama berdoa buat diri sendiri tentunya dan meminta izin juga terhadap orang-orang yang terkasihi untuk membukakan jalan nih dari awal masuk ke Bank Indonesia itu istilahnya sudah direstui lah oleh orang-orang terkasih gitu. Terus yang kedua itu berusaha dulu lewat belajar, lewat latihan, terus jaga fisik, segala macamnya itu berusaha dulu, pokoknya jangan menyerah. Dan yang terakhir itu be yourself, intinya
berperilaku yang baik dan selalu percaya diri, tapi jangan overconfidence kayak gitu sih Pak. Ya, yang percaya diri, yang overconfidence. Silakan, Iya. Nurin ada mau tambahin? Oh, mirip-mirip sih Pak ya. Yang pertama khususnya persiapan ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita tuh harus kerja keras, kita harus well prepare. Kalau bisa teman-teman di sini semua persiapkan dari sekarang sebaik mungkin untuk setiap tes-tes yang tadi sudah di-share, baik fisik maupun psikis gitu. Terus yang kedua, yang paling penting dan utama tuh kita berdoa kepada Tuhan kita. Terus jangan lupa restu orang tua, karena restu orang tua juga restu dari Allah, sehingga nantinya ke depannya bakalan dipermudah dan berlancar. Mungkin itu aja sih Pak. Ya, oke. Itu semua sharing kita. Silakan teman-teman. Udah nggak ada pertanyaan banyak. Banyak banget dari tadi nanya sebenarnya. Non-stop Pak. Enggak, gue takut waktunya habis aja. Kalau kuota kita nggak tahu ya, kuota penerimaan kan nanti yang menentukan adalah DSDM. Kita nggak bisa Betul. jawab itu. Nggak usah nanya kuota, ikut aja dulu gitu kan, yang paling penting. Berjuang dulu aja. Dicoba Kalau dulu. kuotanya 20.000 kita nggak masuk, percuma juga kan? Ya nggak? Iya. Iya, Iya, kalau betul, kuota Pak. cuma 50 tapi kita keterima, yang paling penting gitu. Jadi memang nggak perlu dipikirin, yang penting tadi yang disampaikan Nurin, Febri dan Usaha Nike, dulu sih Pak. usaha dulu itu yang paling penting. Syarat pendidikan kenapa tidak diupdate dari lama? Syarat apa sih maksudnya? Oh, penempatan tidak sesuai jalur studi lah, itu tadi Nika udah jelasin ya. Tadi udah dibahas, iya. Udah dibahas, itu nggak jangan mikir itu. Karena bisa could be anywhere ya, di hidup kita, diangkat ditaruh di mana aja, pendidikan apa kalau udah masuk BI siap ditempatkan di mana saja ya. Jadi saya terutama ini ada GNB juga, terima kasih, semoga yang mau daftar keterima ya, para pejuang-pejuang. Apalagi terima kasih. Terus yang penting nomor satu, persiapkan, do your best. Ini long game ya. Kalau baca di pengumumannya itu mungkin sampai Desember ya, tahapnya sampai selesai ya. Jadi mulai Juli sampai 29 itu selesai. Setelah itu proses berakhir Desember. Jadi kalau di pengumuman, jadi itu akan ada sekitar 6 bulan long game. Perlu nafas panjang, perlu kuat, dan perlu tadi energi juga, bacaan yang kuat. Jadi tidak boleh asal-asalan, tidak boleh modal nekat, tapi harus persiapan yang matang. Karena yang dibutuhkan BI ini adalah anak-anak muda yang terbaik untuk menjalankan tugas ini. Dan itu terus juga hati-hati penipuan, pokoknya nggak akan percayalah segala macam. Kita anti hoax club, semua baca kepada yang resmi ya. Terus percaya, berdoa, doa ibu, doa orang tua, semua munajat juga, itu yang paling penting. Dan sebenarnya setiap orang nanti ada jalannya juga. Jadi bukan di end juga kok. PCPM ada banyak pilihan-pilihan. Jadi yang penting adalah tetap semangat dan tetap pantau website BI, YouTube BI, dan medsos BI. Gitu, Pokoknya follow aja semua media sosial Bank Indonesia di Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Karena semua informasi mengenai kebijakan Bank Indonesia terkini tentang kebank sentralan udah pasti kita update di situ. Jadi bisa lebih mudah belajarnya, nggak harus buka bi.go.id. Iya, media pembelajaran banyak banget, betul. Iya, kalau YouTube BI juga kan acara macam-macam sering tuh kita live streaming ya. Banyak. Ada kunjungan-kunjungan, pokoknya dengerin aja, lihat di YouTube BI, lihat di medsos BI, website BI, itu udah semua info ada di situ. Yeah. Jadi intinya selama kita mau baca, selama kita mau lihat, insya Allah semua ada jalannya. Yuk kita berjuang semuanya, nah tuh bener tuh ya. Semoga manfaat, dan yang paling penting sehat-sehat, jaga protokol kesehatan, stay at home kalau lagi disuruh di rumah. Jadi kita ini BI juga ada WFO, WFA ya. Jadi ada yang critical tetap masuk, yang ini tetap WFA. Oke, kira-kira gitu. Ada lagi? Semuanya. Semua. Semangat ada semuanya. Oke, semangat ya. Good luck. Semoga berhasil, dan kita tunggu di Bank Indonesia. Semoga bisa bergabung di Bank Indonesia, menjadi bagian dari tugas menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ya, oke. Gua promo dong.
terutama juga tadi doa di BI itu ada juga BI religi, Pak Gubernur kan selalu mengingatkan untuk kita tetap Iya. ingat kepada Tuhan, dan ada cinta juga, cinta pada lembaga, cinta pada BI, cinta pada bangsa ini. Jadi 7 cinta itu jadi dasarnya tadi katanya sih, kata Febri juga bukan hanya money oriented tapi kecintaan pada bangsa Indonesia dan lembaga ini. Kira-kira begitu. See you semuanya. Terima kasih Mike, Febri, Nurin. Good luck semua. Stay safe dan teman-teman Makasih, semua. Bos. Oke. Wah, See you ya. Mbak. Sukses. Ya, Sukses Bye. selalu, Pak. kasih Bye. semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu semuanya. Ini gimana nyelesainnya? Di X aja, Jangan Mbak, lupa di di atas. take, Pak, nanti dimarahin netizen. Iya. Ntar netizen marah. Yuk, dah. Assalamualaikum. Ya, Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.